Halo teman-teman siniar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat malam. Semoga malam ini teman-teman semuanya yang saat ini lagi stay tune dalam suasana hati yang bahagia ya. Pastinya sehat walafiat. Nah, malam ini pukul 22:29. Saya baru nyampe di rumah. Dan luar biasanya saya menikmati nikmat Allah yang saya rasakan malam hari ini. Karena dari tadi pagi sampai malam ini saya berada di luar rumah. Ya paling kalau pulang cuman sebentar, sholat aja dulu, kemudian balik lagi untuk melakukan kegiatan lanjutan. Ya bukan mejeng sih, bukan hura-hura, ya melainkan untuk kepentingan banyak orang. Sejauh apa sih yang saya lakukan? Yang pasti teman-teman, penjelasan apa yang akan saya bahas malam ini sedikit menyentuh kali ya, boleh dikatakan seperti itu ya. Saya pingin ada sebuah sentuhan nurani gitu. Sentuhan nurani. Nanti deh ketahuan gimana nanti hasilnya atau gimana nanti pembahasannya. Yang pasti saya pingin mengingatkan kembali bahwa Indonesia kan saat ini lagi dirundung dengan beberapa musibah yang terjadi, dan tidak terkecuali di wilayah Sulawesi, termasuk kemarin gempa yang terjadi di Mamuju, Sulawesi Barat. Kemudian baru-baru ini lagi terjadi lagi banjir bandang di wilayah Tojo Una-Una, dan masih banyak kejadian-kejadian lainnya yang terjadi di beberapa daerah lainnya yang tentu saja kita sudah bisa saksikan di televisi ataupun media sosial lainnya. Dan apa yang kita lihat dan apa yang terjadi di daerah orang lain ataupun di daerah kita sendiri, ternyata hal ini memberikan sebuah edukasi penting, sebuah sentuhan nurani kepada siapapun manusia. Dan ini sepertinya memang hanya orang-orang yang terpilih saja yang memang memiliki kepekaan nurani untuk melakukan sebuah aksi ketika melihat kejadian yang menimpa orang lain gitu. Nah, salah satunya yang kita bisa saksikan ketika ada musibah yang terjadi di daerah lain, tiba-tiba kita melihat di jalanan sudah mulai rame orang melakukan penggalangan dana, kemudian sudah ramai informasi-informasi di media sosial, masak ini, masak itu untuk dijadikan bahan makanan yang mau diantar ke lokasi musibah. Kemudian ada juga yang melakukan penggalangan alat-alat masak untuk kepentingan yang mungkin di daerah atau di lokasi tersebut lagi terkena banjir. Kemudian ada beberapa kakak yang ternyata kehilangan atau barang-barang alat rumah tangganya yang bisa digunakan untuk memasak tiba-tiba hanyut ya, terbawa oleh arus, sehingga beberapa kelompok manusia peduli yang juga melakukan penggalangan alat-alat dapur atau apa ya semacam itulah gitu. Nah, ini apa yang terjadi atau musibah yang terjadi pada saudara kita ternyata memberikan edukasi buat kita untuk menggugah atau memancing peluang sejauh mana keterlibatan manfaat diri kita untuk orang lain. Nah, sangat beruntung teman-teman bagi siapapun, Anda, saya, ataupun siapa saja yang
yang diberikan karunia oleh Allah, Tuhan Yang Maha Esa, bentuk kepekaan. Nah, kepekaan ini sebagai peluang kebaikan yang ternyata diperlihatkan Allah kepada kita gitu, diperlihatkan Tuhan kepada kita. Nah, Tuhan berikan karunia berupa apa? Sanggup nggak kita gitu? Sanggup nggak kita untuk menjadikan diri kita bermanfaat sebanyak-banyaknya bagi orang lain? Serius banget. Serius ya. yang pasti gini loh. Asik banget gitu kalau misalkan kita masuk pada golongan orang yang seperti ini. Nah, saya jadi ingat gitu, ada sebuah tulisan yang mengatakan begini. Karena derajat kemuliaan seseorang itu ternyata dapat dilihat dari sejauh mana sih dirinya punya nilai manfaat bagi orang lain. Nah, jadi ingat lagi sama sebuah hadis gitu ya. Yang serius amat. Hadis gini, sebaik-baik manusia atau sebaik-baiknya manusia di antara kamu ada yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Ya, benar. Teman-teman, mari menilai diri kita ya. Apakah atau sudah sejauh mana sih kita mengamalkan peluang itu? Atau sudah sejauh mana sih diri kita bermanfaat bagi orang lain? Atau masih kurang atau sama sekali kita belum pernah melakukan atau memanfaatkan peluang itu. Nah, dari sinilah semoga kita bisa merasa bahwa ternyata kita ini, dan jangan pernah merasa bahwa kita sudah tercukupkan atau sudah merasa cukup untuk melakukan banyak hal gitu ya. Mari kita merasakan bahwa masih banyak kekurangan yang kita lakukan, dan ini adalah bentuk motivasi bagi kita untuk selalu berbuat untuk orang lain. Oke, nah teman-teman, saya sedikit cerita kejadian tadi nih. Barusan tadi saya kan cari-cari referensi gitu yang bagus untuk bisa dijadikan sebagai bentuk penguatan gitu ya pembahasan saya malam ini. Dan saya menemukan menemukan dan tertarik sih dengan sebuah tulisan yang menyatakan ada manusia yang dirindukan. Itu katanya disebut manusia yang wajib. Ada juga manusia yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh. Waduh, ini larinya kemana nih? Yang jelas penjelasannya kayak gini. Nah, kalau manusia yang wajib itu ditandai dengan manusia yang sangat dirindukan. Artinya manusia ini atau orang ini sangat bermanfaat gitu. Bahkan perilakunya itu membuat hati orang yang ada di sekitarnya itu merasa tercuri gitu. Artinya istilahnya simpatik gitu sama dia gitu. Hatinya itu diambil gitu ya. Dan tanda-tandanya diantaranya itu orang itu pemalu. Kamu pemalu nggak? Saya perasaan kayak bukan pemalu deh. Tapi pemalu di sini maksudnya pemalu yang jarang mengganggu orang lain ya. Bukan pemalu bukan pemalu kalau ditatap terus nunduk di gitu ya, bukan pemalu kayak gitu. Tapi pemalu yang jarang mengganggu orang lain gitu. Sehingga dia lebih banyak berbuat daripada berbicara gitu. Kemudian orang ini tidak suka mencampuri yang bukan urusannya gitu, alias susupo. Dia tidak susupo, dia tidak Carlota, dia tidak macam-macam lah kayak gitu. Ya, seperti itu. Kemudian dia sangat menikmati itu, dia sangat menikmati kalau ia berbuat kebaikan. Artinya apa yang dia lakukan gitu untuk kebaikan orang lain,
Dia sangat nikmat gitu. Dia tidak mengeluh, sekalipun dia capek, dia merasa nikmat sekali gitu ya. Dan hari-harinya itu tidak lepas dari menjaga silaturahmi. Hubungan dia dengan orang lain itu selalu dia jaga, jangan sampai ada istilahnya ada berselisih atau apa. Dia berusaha untuk menjaga silaturahmi. Sikapnya sangat berwibawa. Kemudian orangnya penyabar dan selalu berterima kasih. Dan dia selalu berperilaku santun, kemudian lemah lembut. Dia bisa mengendalikan diri dan penuh rasa kasih sayang. Pokoknya semua kebaikan yang terpancar dan terlihat di dirinya. Kalau tidak ada dia, kita merasa kehilangan. Ada nggak ya di diri kita? Kok saya merasa kayaknya ada yang kurang. Berarti belum masuk ke dirindukan kali ya. Tapi aku berharap kayak seperti itu ya. Mudah-mudahan kita semuanya lah bisa masuk dalam kategori ini. Bahagia sekali ya kalau kita menjadi manusia yang dirindukan gitu ya. Artinya kita tulus gitu, bukan dirindukan mau-maunya kita gitu. Maksudnya dirindukan tapi memang benar-benar apa yang kita lakukan itu tulus gitu ya, nggak pamrih. Nah gitu. Itu penjelasan tentang manusia wajib. Nah, kalau manusia atau orang yang sunnah, nah ini keberadaannya memang bermanfaat. Tapi kalau pun dia tidak ada, tidak ada masalah kata orang gitu. Tidak akan ada masalah, artinya hati kita tidak akan tercuri oleh dia. Hati kita tidak terlalu bersimpati ke dia. Artinya biasa-biasa saja gitu. Dan tidak ada rasa kehilangan ketika dia tidak ada. Nah itu kalau orang yang sunnah. Kalau orang yang mubah, ada dan tiada, tidak membawa manfaat dan tidak ada yang membawa mudarat. Artinya mana-mana. Ente ada, ente tidak ada, sama saja. Kayak begitu bahasanya. Kalau yang makruh, nah ini lebih parah lagi. Kalau yang makruh, keberadaannya ini justru membawa mudarat. Artinya keberadaannya justru membawa masalah gitu ya kalau bahasa kasarnya. Dan kalau dia tidak ada, itu tidak akan berpengaruh. Artinya kalau ada dia, maka orang akan bosan gitu dan tidak senang. Ada nggak di diri kita kayak gitu ya? Jadi ente kalau ada bikin bosan, pulang. Nggak mungkin kayak gitu ya. Yang jelas seperti itulah kalau manusia yang makruh gitu ya. Nah, teman-teman, Anda di posisi yang mana gitu ya? Manusia yang wajib atau manusia yang sunnah atau manusia yang mubah atau makruh? Ya, semogalah kita semuanya masuk dalam golongan manusia yang wajib ya. Ya kita harapannya besar kayak gitu. Menjadi bermanfaat bagi orang lain. Dan kita juga bisa menikmati sekalipun kita capek, sekalipun apa saja yang kita rasakan. Kalau kita tidak pernah mengeluh dan melakukannya dengan ikhlas, yakinlah mudah-mudahan kita masuk dalam golongan manusia yang dirindukan, manusia yang wajib. Luar biasanya. Senang banget ya. Dan kayaknya teman-teman seperti itulah pembahasan saya malam hari ini. Dan semoga apa yang saya sampaikan resmi amat sih yang sampaikan, apa yang saya utarakan malam hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Dan yang paling penting adalah ayo kita lakukan sesuatu yang lebih bermanfaat lagi buat orang lain dan wakafkanlah diri kita untuk kebaikan. Oke. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah simak dan kita bakal ketemu lagi di penjelasan. Kita bakal ketemu lagi di lain waktu dengan materi-materi yang lebih
Oke, saya Yanti pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Salam Maroso.